Gelombang panas datang lebih hebat dari sebelumnya. Lu Yun merasa tenggorokannya terbakar. Butir-butir keringat menutupi wajah Lu Yun. Namun karena terlalu banyak kehilangan air, wajah aslinya yang bersudut tampak jauh lebih tirus. Kulit juga kehilangan elastisitasnya dan menjadi keriput. Kamu tidak bisa memukulku begitu saja. Lu Yun menaiki 4 anak tangga berturut-turut. Suhu tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan langkah di bawah kakinya berubah menjadi kompor panas, yang membuat kaki Lu Yun sakit. Dan Lu Yun juga mengenakan setelan eksklusif pria telanjangnya. Pakaiannya terbakar saat dia berlari. Lu Yun mengibaskan rambutnya yang basah oleh keringat dan berdiri tegak. Sosoknya yang proporsional sudah lama menjadi kurus. Dengan bibir dan giginya retak dan tenggorokannya dipenuhi asap, dia tidak bisa lagi berkata apapun untuk menghiburnya. Lu Yun bahkan merasa jika dia membuka mulutnya, api akan keluar dari mulutnya. Namun tekad di matanya untuk mengungkap wajah asli patung itu tidak pernah berubah. Lu Yun mengertakkan gigi dan berjalan ke dua bagian. Segera, saya merasakan sensasi terbakar dan robek di dada saya. Seluruh organ dalam tampak terbakar dan darah mendidih. Uap berwarna merah darah mengepul dari tubuhnya, yang semuanya menguap dari darahnya. Saat ini, Lu Yun telah menjadi sangat kurus sehingga hanya tersisa kulit dan tulang, namun ia tetap berdiri. Dengan langkah kakinya yang bergerak sedikit, Lu Yun mengambil satu langkah ke depan, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar. Suara berderak terus keluar dari tubuhnya. Matahari yang begitu dekat juga berubah dari satu menjadi dua. Dua matahari besar, satu di belakang yang lain, melepaskan suhu tinggi, mengancam akan membakar Lu Yun yang terjebak di antara keduanya hingga menjadi ketiadaan. Ah! Lu Yun menghela nafas panas dan terus berjalan ke depan. Dia sepertinya jatuh setiap langkah yang diambilnya, tapi dia bertahan setiap saat. Ini seperti robot terprogram yang bergerak ke atas secara mekanis. Tingkat 10. 20 level. Tingkat 30. Jumlah matahari di langit juga berubah dari 2 menjadi 3, 4. Jika lebar Lu Yun tidak lebih dari 10 langkah, akan ada satu matahari lagi di langit. Akhirnya, ketika dia mencapai level ke-50, tubuh Lu Yun tidak dapat lagi menopangnya. Sekarang dia telah lama kehilangan penampilan heroiknya sebelumnya, dia seperti kerangka terkutuk, dengan seluruh tubuhnya terbakar api. Hanya terdengar satu klik, dan tulang kakinya terbakar menjadi abu. Apakah ini akhirnya? Lu Yun memandangi tengkorak itu, rongga matanya yang kosong dipenuhi api. Dia memandangi 5 matahari yang berkumpul di atas kepalanya, lalu memandangi patung di puncak gunung. Tidak seperti sebelumnya, gambarnya buram dan tidak ada yang terlihat jelas. Kali ini Lu Yun bisa melihat dengan jelas. Jari-jari kakinya yang ramping membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangnya dan memainkannya. Tapi saat naik, saya tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Tampaknya tabir kabur ini baru terangkat setengahnya. Meskipun dia hanya bisa melihat bagian bawah tubuhnya dengan jelas, entah kenapa, Lu Yun merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan dengan patung itu. Begitu perasaan ini muncul, perasaan itu masih melekat di benak Lu Yun. Sepertinya aku melihat wajahmu dengan jelas. Tubuh Lu Yun yang hancur, hanya tersisa kerangkanya, sekali lagi meledak dengan semangat juang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tulang kakinya terbakar, jadi dia menggunakan tangannya untuk menopang dirinya dan memanjat. 60 level. Ada matahari lain di langit, dan tangga yang tersisa mengangkat pilar api, membentuk dinding api yang menghalangi Lu Yun untuk maju. 80 level. Tulang tangan Lu Yun juga berubah menjadi kehampaan di bawah nyala api. Kini yang tersisa hanyalah peti kosong dan tengkorak hitam terbakar. Namun meski begitu, dia tidak bisa menahan langkah Lu Yun. Dia tidak punya tangan dan kaki. Kemudian gunakan gigi Anda untuk mengetuknya selangkah demi selangkah. Kini ujiannya bukan lagi soal kekuatan fisik atau ketahanan terhadap api, tapi soal kemauan. Setelah berjuang untuk naik ke lantai 80, gigi Lu Yun juga hancur. Melihat patung itu begitu dekat dengannya, Lu Yun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau menyerah. Keengganan yang kuat tumbuh dalam diri Lu Yun. Biarkan aku melihatnya, meski hanya sekali saja. Lu Yun meraung marah, tapi hanya tengkoraknya yang tersisa, dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Kamu masih punya trik ini untukku. Rongga mata Lu Yun yang cekung menyemburkan api dan menatap patung di atas kepalanya. Kemudian dia menggerakkan satu-satunya sendi yang bisa digerakkan, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan kemudian menghancurkannya seperti palu yang berat, mengenai langkah sebelumnya. Dengan sekali klik, leher Lu Yun patah, dan kepalanya terbang ke arah patung di puncak gunung seperti bola. Aku, akhirnya bisa bertemu denganmu. Saat kepala Lu Yun melintasi dinding api satu demi satu, tabir kabur yang tergantung di patung itu juga surut dengan cepat. Saat dia hendak melintasi 99 anak tangga dan mencapai puncak gunung, 10 matahari di langit tiba-tiba jatuh dan langsung menuju ke kepala Lu Yun. Untuk sementara waktu, langit dan bumi menjadi gelap, dan ledakan serta nyala api memenuhi seluruh dunia. Lu Yun dengan enggan berbaring di 99 anak tangga, menatap patung di depannya. Perasaan keakraban ini semakin kuat. Tapi Lu Yun tidak tahu siapa patung ini. Perasaan berada begitu jauh membuat Lu Yun merasa tidak berdaya. Saat 10 matahari jatuh, kepala Lu Yun juga menghilang dalam ledakan. Di istana yang dibangun dari lahar vulkanik, seorang wanita yang memakai sayap emas Yanling duduk dengan malas di kursi yang tinggi.
Utusan api suci, setelah 1000 tahun berlalu, para penguasa sekte kita yang tersebar di berbagai bidang akan menemukan benih yang bagus. Di bawah platform tinggi, seorang lelaki tua dengan alis putih mengenakan jubah merah dan terlihat sangat meriah berkata, menurut ambang pintu sekte kami, ada 1 atau 2, tetapi menurut mata Anda, seharusnya tidak ada. Hah, apa maksudnya ini? Wanita dengan posisi tinggi membuka matanya sepanas matahari. Hal ini membuat masyarakat takut untuk melihat secara langsung. Kedua kultivator abadi ini baru naik ke level 60, hampir tidak mencapai ambang batas untuk memasuki sekte. Selain itu, kedua kultivator abadi ini keduanya berasal dari pesawat dengan elemen api yang kuat. Dari sudut pandang Anda pasti akan memandang rendah mereka. Kata lelaki tua beralis putih yang dikenal sebagai pengguna api suci. Itu benar, wanita di platform tinggi menutup matanya, sepertinya ketidakstabilan surga juga sangat mempengaruhi alam lain. Sekte kami tidak menyerap darah segar selama ratusan ribu tahun. Sebelum dia selesai berbicara, seruan nyaring terdengar di aula. Hal ini menarik perhatian lelaki tua dan nyonya Mahkamah Agung. Api, burung phoenix, dan burung gagak emas semuanya berkokok. Ini adalah seorang kultivator yang telah lulus ujian menjadi dewa. Orang tua beralis putih itu berkata dengan penuh semangat, saya belum pernah melihat pemandangan seperti itu sejak saya menjadi pengguna api suci. Ini adalah kelahiran seorang jenius yang tiada taraf. Cepat, temukan dia dengan cara apapun. Inilah kejeniusan yang seharusnya dimiliki sekte kita. Pemimpin sekte ini secara pribadi menerimanya sebagai murid tertutup. Wanita di platform tinggi memberi perintah. Saya pasti akan memenuhi misi saya. Lu Yun membuka matanya dengan bingung dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Disinilah dia mulai menaiki tangga. Ternyata itu adalah uji coba ilusi. Lu Yunchang menghirup udara keruh, dan dia sepertinya bisa mencium bau organ tubuhnya yang terbakar. Nyata sekali, sakit, haus, perih, dan perasaan kurang kendali tubuh saat darah terbakar. Namun, mengalami percobaan ilusi ini sepertinya membuat kekuatan fisik Lu Yun semakin tinggi. Selain itu, sifat tahan api miliknya juga sudah maksimal. Sekarang tidak perlu lagi perlindungan ikan yin yang dan api aneh. Lu Yun masih bisa mengabaikan suhu yang sangat panas. Ada keuntungan, tapi ada juga frustrasi. Penyesalan terbesar adalah tidak melihat wajah sebenarnya dari patung di Gunung Lu. Brengsek, aku sangat ingin melakukannya lagi. Lu Yun sangat tidak rela. Tapi dia baru saja mencobanya, dan tidak peduli berapa banyak langkah yang dia ambil, tidak berhasil. Para dewa tidak akan pernah muncul lagi. Namun, matahari masih diperbesar beberapa kali, dan Lu Yun tidak mengerti alasannya. Jalan, berapa lama kamu ingin tinggal di atas sana? Teriakan dari belakang menyadarkan Lu Yun dari pikirannya. Melihat ke belakang, Jerry berdiri sekitar 150 meter darinya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Hah, sudah berapa lama? Lu Yun berjalan seolah berjalan di tanah datar. Jerry memutar matanya tanpa berkata-kata, berapa lama lagi? Apakah hancur? Kamu tidak bisa melihat matahari dari puncak gunung. Lu Yun memamerkan giginya dan tidak bisa tidak memikirkan matahari yang memenuhi langit ketika dia naik ke panggung panjang dewa. Kamu bisa melihatnya, tapi kamu bisa melihatnya dengan sangat baik. Kamu bisa melihatnya. Jika kamu tidak segera turun, apa yang kamu lakukan? Jerry berkata dengan marah, tahukah kamu betapa dinginnya malam di lereng gunung? Suhunya hampir 100 derajat di bawah nol. Kami kedinginan, sampai mati. Dingin sekali, kenapa kamu tidak turun gunung dulu? Lu Yun bingung. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan ini, tapi aku akan marah jika kamu mengatakannya. Adikmu yang keras kepala itu. Dia benar-benar reinkarnasi dewa. Pria keras kepala itu mungkin bisa membengkokkan bintang. Suhunya lebih dari 100 derajat di bawah nol. Aku harus menunggumu di tengah jalan mendaki gunung. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi dia tidak bergerak. Beri aku amarah itu. Aku benar-benar ingin memberinya pisau saat itu. Lu Yun, Wang Wu memang agak jujur. Lu Yun harus mengakui ini. Ini kurang tepat. Aku hampir kena serangan otak. Jerry berkata dengan marah, tubuhnya yang kecil membeku sepanjang malam, dan sekarang dia demam tinggi. Dia sudah pusing karena demam. Jika aku tidak datang menemuimu, dia mungkin akan mati segera setelah matahari terbenam, hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengannya. Mengenai Wang Wu, Lu Yun tidak berdaya dan segera memanggil Jerry untuk segera turun gunung. Ketika mereka sampai di lereng gunung, Wang Wu sudah terbakar dan berbicara omong kosong. Untungnya, ketika Jerry pergi mencari Lu Yun, dia mengikat Wang Wu tanpa khawatir. Kalau tidak, kita bisa pergi ke kaki gunung untuk makan sekarang. Setelah memberinya pil, Wang Wu sadar kembali. Tuan, Yang Mulia, Anda kembali. Ini, hebat. Ya, aku kembali. Jika aku tidak kembali, kamu mungkin tidak bisa kembali. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, kamu menderita kedinginan, sebaiknya aku mengirimmu ke ruang Flame Mountain untuk beristirahat. Tidak, begitu Wang Wu mengucapkan sepatah kata pun, dia pingsan oleh pisau Jerry. Cepat tangkap monster ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi sedetik pun. Terlihat bahwa Jerry membenci Wang Wu sama seperti Tom. Setelah memasukkan Wang Wu ke ruang Flame Mountain, Lu Yun bertanya lagi pada Jerry. Sudah berapa lama aku di atas sana? Apa yang kamu lakukan di atas sana? Kamu bahkan tidak tahu sudah berapa lama kamu berada di atas sana.
Jerry memandang Lu Yun dari atas ke bawah, mengapa kamu mengganti pakaianmu lagi? Apakah kamu berlarian telanjang? Puff, jangan bicara omong kosong. Hati-hati, aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Lu Yun benar-benar tidak menyangka bahwa di mata Jerry dia akan menjadi orang mesum yang suka melesat. Saya tidak sengaja memasuki ilusi di atas sana, jadi saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Apakah kamu juga melihat matahari yang besar itu? Jerry memandang Lu Yun dengan heran. Aku tidak hanya melihat matahari yang aneh itu, aku juga melihat 10 matahari berturut-turut. Dengan 10 matahari di langit, suhunya saja ribuan derajat. Aku yakin aku akan sangat bahagia saat Hou Yi datang. Lalu apakah kamu sudah menemukan misterinya? Apa penyebabnya? Jerry bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, jika aku begitu hebat dan bisa mengetahui alasannya, aku tidak perlu mengambil jalan memutar karena klan macan tutul Sonic yang menghancurkan Gouba. Lu Yun memutar matanya dan berkata, ya, Jerry mengangguk, tapi sekarang keledai keras kepala itu sudah pergi. Sepertinya kita tidak perlu mengambil jalan memutar. Ayo kembali ke tempat kita datang. Jika Sonic Leopard benar-benar tidak memiliki penglihatan, dia tidak perlu takut dengan kekuatan kamu dan aku. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku sudah menyia-nyiakan 1 hari. Jika aku kembali, aku akan menyia-nyiakan 1 hari lagi. Aku tidak punya banyak waktu luang untuk membuang seluruh waktuku di jalan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ikuti metode keledai keras kepala itu dan berkeliling secara paralel di ketinggian ini. Kata Jerry bingung. Dia tahu alasan mengapa Lu Yun cemas, dan dia ingin memberinya perasaan mendesak. Jerry pernah mengatakan ini kepada Lu Yun, kecuali penciptaan alkimia nomor 001, 4 ciptaan alkimia bernomor lainnya tidak seseram penciptaan alkimia nomor 006, tetapi kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Seseorang dapat menghadapi 2 atau 3. Ada lebih dari cukup pembudidaya manusia di negeri dongeng Daluo Jin. Namun faktanya, selain ciptaan alkimia nomor 001, 5 ciptaan alkimia bernomor lainnya hanya lebih mampu menahan serangan daripada rata-rata kultivator alam peri emas. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh Alchemy Creation nomor 006 meyakinkan Lu Yun untuk mempercayai kata-kata Jerry. Jika keluarga tertutup seperti keluarga Zuge tidak mengambil tindakan, gabungan 4 benua dan 1 pulau tengah di seluruh dunia atas hanya akan memiliki segelintir orang kuat di negeri dongeng Luo Jin besar, dan mereka dapat dihitung dengan jari. Dengan kekuatan tempur seperti itu, akan sulit untuk menghadapi bahkan 1 ciptaan alkimia bernomor, apalagi 5. Jadi sekarang Lu Yun hanya ingin mengirim Wang Wu dan yang lainnya kembali ke rumah secepat mungkin, dan kemudian membantu Jerry mendapatkan apa yang disebut solusi alkimia di ruang alkimia Long Qiao, dan biarkan dia segera memberitahunya bagaimana cara kembali ke dunia atas. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati para penggarap abadi lainnya, tapi saudara laki-laki dan teman Lu Yun masih berada di negeri angin barat. Dia tidak ingin mereka terpengaruh. Tentu saja tidak, meski cepat, ini tidak cukup cepat. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Hah, apa maksudmu? Jerry memandang Lu Yun, merasa agak tidak enak. Ayo kita ke sana saja. Cepat dan kita akan sampai di sana sebelum matahari terbenam, kata Lu Yun dengan ekspresi alami. Jerry, kamu gila sa. Apa kamu lupa dengan matahari besar yang ada di hadapanmu? Aku tahu kamu tidak sabar, tapi kamu tidak bisa bercanda dengan hidupmu sendiri. Lu Yun menepuk dadanya, jangan khawatir. Karena saya berani berbicara, saya jamin Anda bisa lulus. Kenapa aku tidak begitu percaya? Jerry tidak membiarkan kata-kata Lu Yun menghilangkan keraguannya. Oke, kalau tidak, ambil jalan memutar dan aku langsung saja. Aku akan menunggumu di kaki gunung setelah semuanya selesai. Lu Yun berkata dan berjalan mendaki gunung. Melihat ini, Jerry ragu-ragu selama 2 detik dan mengikutinya. Lu Yun mengangkat sudut mulutnya, menarik kembali pandangan sekelilingnya, dan bergerak lebih cepat. Ku bilang, tempat itu hampir sampai. Jika kamu punya metode atau cara apapun, silakan gunakan sesegera mungkin. Jerry memandang ke puncak di atas kepalanya dengan ketakutan dan berkata, jangan khawatir, aku lebih tahu darimu kapan kamu akan menghadapi bahaya. Lu Yun menjawab dengan tenang. Namun detik berikutnya, Jerry berteriak, wow. Dia memandang matahari berdiameter 1000 meter di langit dengan ketakutan di matanya, dan rambut di tubuhnya berdiri terbalik. Keluar, muncul. Matahari yang aneh itu, matahari muncul. Lalu kejadian yang lebih mengerikan pun terjadi. Matanya dilalap api. Jerry menunduk dan melihat api membakar sekujur tubuhnya. Api, terbakar. Tolong, tolong. Jerry menelepon Lu Yun untuk meminta bantuan, tetapi kecewa karena Lu Yun telah berubah menjadi manusia yang terbakar. Saat itu, terdengar suara, apakah kamu merasa kepanasan? Apakah kamu merasakan sensasi perih akibat terbakar? Teriak saja jika kamu mengetahuinya. Kata-kata ini seperti seember air dingin yang dituangkan ke kepala Jerry. Meski tidak berpengaruh pada api di tubuhnya, namun menenangkan hatinya yang cemas. Jerry memandangi kobaran api di tubuhnya. Meski terdengar suara berderak dari waktu ke waktu, dia tidak merasakan sakit atau terbakar. Hah, apa yang terjadi? Jika kamu menyusuri jalur tinta, kamu tidak akan bisa mendaki kedua gunung ini sebelum matahari terbenam. Jerry tanpa sadar mencari suara tersebut dan melihat bahwa inkarnasi Lu Yun sebagai manusia yang terbakar telah mencapai puncak gunung sebelum dia menyadarinya.
Yang akan datang. Melihat Jerry mendekat dengan cepat, api di tubuh Lu Yun semakin membara. Setelah keluar dari ilusi naik ke para dewa, meskipun matahari besar masih ada, hal itu tidak berdampak sama sekali pada Lu Yun yang membawa api aneh itu. Di bawah perlindungan api aneh, Lu Yun dan Jerry mendaki dua gunung berturut-turut tanpa hambatan apapun, namun akhirnya gagal mencapai kaki gunung sebelum matahari terbenam. Sudah kubilang, tidak apa-apa. Kenapa masih ada noda tinta seperti itu? Lu Yun, yang sedang berjongkok di dekat api, berkhotbah. Saya takut, kata Jerry dengan sedih. Ini juga merupakan kelemahan ciptaan alkimia. Berbeda dengan makhluk berdaging dan berdarah, ketakutan asli dapat diatasi melalui pelatihan khusus yang diperoleh. Tapi alkimia tidak bisa menciptakannya. Kelebihan dan kekurangannya telah diperbaiki sejak diciptakan. Tidak ada lagi perubahan yang mungkin terjadi. Tentu saja, ini mengacu pada sebagian besar ciptaan alkimia, tidak eksklusif. Istirahat, kita harus melakukan perjalanan besok. Lu Yun meninggalkan sepatah kata pun dan menutup matanya. Di kaki gunung, selusin sinar merah menyala dari semak-semak. Suara klik terdengar dari jauh ke dekat. Bos, mereka ada di gua di atas. Seekor macan tutul sonik besar mengangkat kepalanya dan berkata, pergi, hari ini aku akan membalas dendam beberapa hari terakhir ini 100 kali lipat. Macan tutul sonik dengan cahaya hitam dan emas di sekujur tubuhnya berjalan keluar dari semak-semak. Sonic Leopard lah yang gagal berhasil hari itu dan diubah menjadi babi macan tutul oleh Lu Yun. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah semua anggota tubuh mereka yang telah dipotong telah disambungkan kembali. Saluran emas gelap dipasang di jahitannya, mengarah langsung ke tangki panjang yang memancarkan lampu hijau di punggungnya. Seperti kera berbulu, ia diubah menjadi ciptaan alkimia. Mengikuti perintah dari bos Sonic Leopard lainnya berjalan langsung ke gua di tengah gunung dengan langkah yang kuat. Meskipun kakinya terhubung, tidak ada rasa kaku sama sekali, dan bahkan lebih eksplosif daripada kaki Sonic Leopard biasa. Lusinan Sonic Leopard bergegas masuk ke dalam gua. Gua ini tidak terbentuk secara alami, melainkan digali oleh Lu Yun untuk memudahkan istirahatnya. Namun yang tidak disangka oleh Sonic Leopard adalah selain serpihan batu di sudut-sudut yang belum dibersihkan, yang ada hanya api unggun di tengahnya. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu hilang? Tepat ketika Sonic Leopard bingung, terdengar suara dari pintu masuk gua. Lain kali Anda membuat rencana, kecilkan suara Anda, atau tunggu sampai rencana siap sebelum mengambil tindakan. Benar, apakah kamu takut kami tidak dapat mendengarmu atau semacamnya? Kamu hampir tergeletak di dekat telinga kami. Sonic Leopard berbalik karena terkejut, tapi yang mereka lihat bukanlah sosok yang familiar, satu besar dan satu kecil, tapi api berwarna merah darah yang memancarkan panas terik. Cepat, lari. Tapi sebelum macan tutul Sonic ini bisa bergerak, Lu Yun di pintu masuk gua mengeluarkan pintu yang sedikit dimodifikasi dari cincin penyimpanan, yang dikeluarkan dari rumah persembunyian yang terbuat dari besi meteorit, dan memblokir gua tersebut. Lu Yun sudah memikirkan nama untuk hidangan ini hari ini, dan namanya kepala macan tutul rebus. Mendengarkan suara ratapan dan dentang tumpul yang datang dari dalam rumah. Diam-diam dia menggelengkan kepalanya, IQ-ku benar-benar mengkhawatirkan. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh alkemis yang menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mengubah mereka. Bukankah dia menemukan bahwa otak mereka tidak normal selama transformasi? Apakah harus keluar melalui pintu masuk gua? Gua itu dikelilingi bebatuan. Dengan cakarnya, tidak mudah membuka lubang. Pada saat Lu Yun mengeluh, tidak ada gerakan di dalam gua, dan masih ada gelombang aroma yang keluar darinya. Setelah mengumpulkan besi meteorit, gelombang panas menerpa wajah saya. Lu Yun mengabaikannya begitu saja, tapi Jerry terkejut. Berjalan ke dalam, sekelompok macan tutul Sonic tak berbulu tergeletak rapi, dan semua kaleng di punggung mereka meledak dan jatuh. Larutan hijau yang awalnya terkandung di dalamnya mengalir ke seluruh lantai, dan pemandangannya tidak bisa terlalu berdarah. Cek. Apakah kamu masih meniru balas dendam orang lain? Kamu harusnya memiliki ingatan yang lebih panjang di kehidupan selanjutnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada celah sama sekali. Di sebuah rumah yang jaraknya ribuan mil, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kepala dan tubuh naga, lampu hijau yang berkedip di matanya perlahan meredup. Haha, oke, bagus sekali. Itu bahan alkimia yang sempurna. Sonic Leopard ini tidak mati secara tidak adil. Kirimkan perintah dan biarkan ras di bawah merebut umat manusia ini dengan segala cara. Lelaki tua berjubah hitam itu menyerahkan potret di tangannya kepada petugas di sampingnya. Tidak, jika menurutmu rasanya tidak enak, jangan dimakan. Lu Yun diam-diam melirik ke arah Jerry. Kau tahu, ini tonik yang bagus, Jerry berbicara dan muntah saat makan, yang membuat Lu Yun mati rasa. Jika Anda tidak memiliki kecenderungan masokis, Anda tidak akan pernah bisa melakukan ini. Lu Yun sangat yakin dengan Jerry. Jerry menghela nafas lega panjang, akhirnya selesai makan, yuk. Lu Yun tidak berkata apa-apa, tapi melihat genangan besar muntahan di sampingnya. Itu tidak berarti dia sudah selesai makan. Apa yang kamu coba lakukan? Mungkinkah kamu hanya suka mengunyah? Lu Yun memandang Jerry dari atas ke bawah dengan bingung. Aku ingin kamu yang mengurusnya. Genangan muntahan besar lainnya muncrat dari mulut Jerry.
Gadis ini tidak tahu dan mengira dia sedang makan kepala macan tutul Cina yang direbus, bukan kepala macan tutul yang direbus. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Meskipun muntahan Jerry tidak berbau tidak sedap, warnanya asli. Setelah lama menontonnya, dia merasa perutnya mual. Kamu luar biasa. Diam saja, aku akan keluar malam ini. Lu Yun berkata dan berjalan keluar gua. Dari waktu ke waktu, suara kicau terdengar di hutan suram di kaki gunung, yang membuat orang sedikit pusing. Apa yang pernah dikatakan Wang Wu bergema di benak Lu Yun, lewati dua gunung ini, lalu keluar dari hutan, seberangi sungai, lalu berjalan keluar dari timur cincin Pulau Langit dan melangkah ke utara. Tapi hutan yang kita lewati sekarang adalah wilayah klan Armadillo Lapis Baja Hantu. Namun, kelompok ini tinggal di bawahnya, jadi selama mereka tidak terlalu berisik, biasanya tidak akan ada masalah. Petik 2. Kepala Lu Yun semakin membesar saat memikirkan hal ini, saya harap saya bisa melewati hutan ini dengan selamat besok. Jerry di dalam gua memandang ke arah Lu Yun, yang berdiri dalam keadaan linglung di pintu masuk gua, dan diam-diam mengeluarkan dua bola biru kehitaman dari mulutnya, yang sebesar manik-manik kaca. Dia dengan hati-hati menyimpannya. Selusin Sonic Leopard dapat mengekstraksi sejumlah kecil barang, sungguh sia-sia. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan keesokan paginya. Satu orang dan satu tikus berangkat lagi menghadap matahari terbit. Sepanjang pagi terasa sangat nyaman, dan Lu Yun yang nyaman merasa sedikit tidak nyaman karenanya. Hutan aneh ini bagaikan dunia dalam lukisan. Kesunyian yang begitu tidak nyaman hingga tidak ada suara burung, binatang, atau serangga. Itu bahkan membuat Lu Yun curiga bahwa dia telah memasuki semacam ilusi lagi. Tidakkah kamu merasa ada yang tidak beres? Lu Yun memandang Jerry. Tidak sama sekali. Mungkinkah kamu masih ingin membuat masalah? Kata Jerry dengan marah. Lu Yun terdiam mendengar kata-kata ini. Mengaum. Teriakan tak dikenal datang dari kejauhan, bergema di hutan, dan tidak mereda dalam waktu lama. Kamu dapat yakin tentang ini? Jerry memutar matanya. Tapi bukannya membiarkan Lu Yun rileks, ini malah membuatnya semakin gelisah. Belum lagi auman yang tiba-tiba, setelah auman itu keluar, tidak ada satupun burung yang ketakutan terbang keluar dari seluruh hutan, yang membuat orang merasakan depresi yang tak terlihat. Perhatikan langkahmu. Suara Jerry menyadarkan Lu Yun dari lamunannya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat rumput hijau telah berubah menjadi sesuatu seperti pasir hisap, dan separuh tubuhnya telah tenggelam ke dalamnya. Lu Yun ingin membebaskan diri, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali, dan tubuh yang terperangkap itu seperti diamputasi. Tidak hanya tidak ada umpan balik sama sekali, bahkan energi spiritual pun tidak dapat beredar. Bantu aku, Lu Yun berteriak pada Jerry. Tapi kemanapun dia memandang, tidak ada bayangan setengah Jerry, hanya ekor yang bergerak-gerak, dan akan ditelan. Jerry, api aneh ikan yin dan yang menyembur keluar dari tubuh Lu Yun, mencoba membakar pasir hisap menjadi batu bata untuk memperbaiki tubuhnya. Lu Yun telah menggunakan trik ini sebelumnya, tetapi kali ini tidak berhasil. Tidak peduli bagaimana Lu Yun meningkatkan kekuatannya, pasir hisap tidak pernah berubah sama sekali. Yang lebih parahnya, karena gerakan sebelumnya, pasir hisap telah menelan dada Lu Yun. Itu pasti salah armadillo hantu itu. Sial, aku sudah cukup berhati-hati, tapi aku tidak menyangka akan terjebak dalam perangkap mereka. Pada akhirnya, tubuh Lu Yun ditelan pasir hisap. Itu hampir cukup. Jangan bunuh aku. Aku secara khusus disuruh hidup. Omong kosong. Menurutku kamu tidak tega berpisah dengan sedikit tanahmu. Dua makhluk mirip tikus dengan kaki depan tebal namun bersisik mulai bertengkar. Itu adalah pemilik wilayah di sini, Armadillo Lapis Baja Hantu. Berhenti. Percuma jika aku tidak berdebat denganmu. Sang Patriark masih menunggu. Menurutku kamu tertipu dengan kata-kataku, kamu pasti merasa bersalah. Siapa yang memiliki hati nurani yang bersalah? Biar ku beritahu, kamu tidak tahu malu. Saat dia mengatakan itu, kedua armadillo lapis baja hantu itu akan bercinta lagi. Kalian berdua bertengkar, dan umat manusia akan mati tercekik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan kedua armadillo lapis baja hantu itu membeku. Sialan, ini semua salahmu, aku hampir melewatkan sesuatu yang besar. Kamu tahu bagaimana menyalahkan kelupaan. Dua ibu armadillo berarmor hantu menarik Lu Yun keluar dari pasir hisap. Saat ini, mulut, mata, hidung, dan tenggorokan Lu Yun dipenuhi pasir hisap. Itu tidak benar. Hanya kita berdua di sini. Siapa yang tadi bicara? Salah satu armadillo lapis baja hantu akhirnya bereaksi. Tapi yang lain tidak merespon untuk waktu yang lama. Armadillo lapis baja hantu menoleh ke belakang dan melihat temannya sudah tergeletak di tanah. Di leher, yang awalnya tidak banyak, dua bekas gigi terlihat jelas. Mata armadillo lapis baja hantu yang masih hidup melebar, dan sisik di punggungnya memanjang, menutupi seluruh tubuhnya, dilihat dari atas, ia tampak seperti topeng berwajah hantu yang dilemparkan ke tanah. Dari sinilah pula asal-usul nama hantu armadillo. Apakah spesismu tinggal di bawah tanah terlalu lama dan terendam pasir? Darahnya juga berbau seperti tanah. Sangat tidak enak hingga membuatmu ingin muntah. Jerry menjulurkan lidah merahnya dan berkata bahwa armadillo lapis baja hantu tadi adalah mahakaryanya. Kamu akan membayar untuk ini.
Armadillo lapis baja hantu lainnya meraung, pasir berbintang ada di dalam tanah. Titik-titik cahaya bintang terkelupas dari pasir hisap di atas kepalanya, mengelilinginya. Tepat ketika armadillo lapis baja hantu hendak menyerang Jerry, Lu Yun, yang mulut dan hidungnya tertutup pasir hisap, tiba-tiba berdiri, mengepalkan tangannya, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan memukul armadillo lapis baja hantu itu 1 inci dari sisinya. Saya merasakan tanah bergetar, dan hantu armadillo yang tidak menaruh curiga pun terlempar. Armadillo lapis baja hantu dikatakan memiliki pertahanan yang tak terkalahkan dengan sisiknya yang menyebar, namun sisiknya hanya dapat melindungi punggungnya, dan perutnya bahkan tidak memiliki bulu, sehingga pertahanannya sangat lemah. Bagaimana Jerry bisa melewatkan kesempatan bagus ini? Dia menendang kakinya ke tanah, melompat tinggi, dan menggigit leher hantu armadillo dengan tepat. Bah! Lu Yun meludahkan ludah bercampur pasir dan menyedot pasir bintang dan tanah yang berserakan di tanah ke tangannya. Benda kecil ini bahkan tidak bisa dibakar oleh api alien. Tanah pasir bintang ini sepertinya tidak ada bedanya dengan pasir biasa kecuali sedikit kilauannya. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Lu Yun memainkannya sebentar dan kemudian melemparkannya ke dalam ring penyimpanan. Meskipun ia telah menguasai banyak hukum, namun di antaranya adalah hukum bumi, jadi di tangannya, tanah peristirahatan pasir bintang ini hanyalah mainan, yang tidak meningkatkan kekuatannya. Jerry juga menyingkirkan armadillo lapis baja hantu lainnya. Aku tidak ingin meminum darah spesies ini lagi. Ini bahkan lebih tidak enak daripada daging Sonic Leopard. Jerry mengeluh sambil melemparkan tubuh itu ke samping. Ayo, semuanya sudah terpecahkan. Lu Yun memandangi gua gelap di depannya dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Kamu sudah datang, dan agak tidak pantas untuk pergi seperti ini. Jerry, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin menghancurkan klan armadillo lapis baja hantu? Bukan itu masalahnya. Meskipun Lu Yun gila, dia tidak cukup gila untuk begitu saja menyapu bersih suatu perlombaan. Tidakkah kamu mendengar salah satu dari mereka mengatakan, yang di atas akan hidup sebelumnya? Aku dengar. Jerry tampak terkejut, maksudmu, armadillo lapis baja hantu ini dikendarai atau dipesan oleh ras lain. Lu Yun mengangguk, kalau tidak, mengingat kebiasaan armadillo lapis baja hantu bersembunyi di siang hari dan keluar di malam hari, titik ini seharusnya berada di alam mimpi. Siapa itu? Klan Elang Iblis. Klan Macan Tutul Sonic. Sepertinya kita tidak memprovokasi ras besar lainnya, kan? Tidak mungkin dua balapan ini, kata Jerry dengan pasti. Bagaimana aku bisa melihatnya? Pertama-tama, meskipun klan Demon Eagle dianggap sebagai penguasa di Sky Island Ring, sebagian besar orang yang mereka kendalikan adalah beberapa spesies burung. Ras seperti armadillo lapis baja hantu yang hidup di bawah tanah sepanjang hari berbeda dari kehidupan antara tebing. Apa hubungannya dengan klan Demon Eagle? Kedua, klan Sonic Leopard bahkan lebih mustahil. Status mereka adalah yang kedua setelah klan Lizardman. Mereka bahkan tidak bisa naik ke peringkat ras kelas 3. Armadillo lapis baja hantu bahkan tidak bisa menangkap orang hitam itu teman-teman. Petik 2. Jerry mengutarakan spekulasinya. Mungkinkah perlombaan ini mengejarmu? Lu Yun memandang Jerry. Sebenarnya aku berpikir jika ada ciptaan alkimia yang bisa ditinggalkan di selokan, jika ada ras itu, pasti butuh banyak usaha untuk menemukanku. Aku akan mengirimkannya sendiri ke pintu tanpa dia mencarinya. Jerry memutar matanya, dan menurutku, mereka benar-benar mengejarmu. Kenapa? Lu Yun sedikit bingung. Jerry mendengus dan berkata dengan ekspresi tidak senang, karena kamu tidak cukup kuat untuk menjadi manusia yang lemah. Tetapi kamu memang lemah, itulah hal yang paling menggoda bagi para alkemis. Mereka pasti ingin menekan Anda di meja operasi, membedah, menganalisis, dan mempelajari setiap inci kulit dan organ dalam Anda. Berhenti, berhenti, berhenti. Lu Yun bergidik, berhenti bicara lagi, aku akan merinding. Jadi, mungkin ruang alkimia raungan naga yang menawarkan hadiah untuk kita berdua, kan? Ini bukan hadiah untuk kami, ini hadiah untukmu. Cari tahu situasinya. Jerry mundur selangkah, seolah ingin menarik garis yang jelas dengan Lu Yun. Jika aku tertangkap, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Aku pasti akan menyerahkanmu. Lu Yun berkata dengan sengit. Sesetianya kamu, jika aku tertangkap, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Semakin Jerry memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi dia tidak menyangka Lu Yun akan mempermalukannya secara langsung. Tidak, aku akan melaporkanmu sekarang, dan aku pasti akan mendapat hadiah yang besar. Silakan, sama seperti kamu tahu siapa yang memberikan hadiahnya. Lu Yun juga orang yang pemarah dan menoleransi yang lembut dan tidak keras. Jika ada yang berani bertarung dengannya, dia akan bertarung demi orang lain sampai akhir. Apa yang kalian perdebatkan? Aku bisa mendengar kalian berdua, musuh yang bahagia, saling memarahi satu sama lain. Apakah kalian sudah menyelesaikan hal-hal yang diberikan kepadamu oleh Bapa Bangsa? Sebuah suara datang dari kegelapan. Jerry segera memamerkan taringnya dan siap menyerang. Namun, Lu Yun menepuk pundaknya dari belakang, dan semburan api melintas di depan matanya, membuatnya gemetar. Hal ini pun berhasil membuat Jerry kesal. Apa yang kamu lakukan? Kamu terus datang, kan? Sudah kubilang, kamu berhasil membuatku kesal kali ini. Aku. Jerry hendak menggaruk cakar Lu Yun, tetapi ternyata cakarnya semakin tebal.
Tidak hanya itu, tidak ada jejak Lu Yun, digantikan oleh armadillo lapis baja hantu yang baru saja dia bunuh. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa aku lakukan jika aku menyinggung perasaanmu? Aku hanya akan berhenti bicara sekarang. Aku sudah tidak senang denganmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan cakarnya yang besar dan menepuk Jerry. Berhenti. Teriakan tajam datang dari kegelapan, apakah kalian berdua berpikir bahwa aku, tetua ketiga, tidak ada? Kalian masing-masing telah tumbuh dewasa, dan sayap kalian menjadi keras, bukan? Jika kalian berani melakukannya sesuatu di depanku, aku ketika saatnya tiba, apakah kalian berdua akan bertarung sampai mati? Tetua ketiga, ini semua salahnya. Dia tidak bisa membantu sama sekali dan masih mengobrol di sini. Jerry tampak bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Lu Yun pergi? Mengapa armadillo lapis baja hantu yang dia bunuh secara misterius hidup kembali dalam hitungan detik? Kenapa dia juga berubah menjadi armadillo lapis baja hantu kota? Dengar, tetua ketiga, betapa sombongnya orang ini sekarang. Dia bahkan tidak memperhatikanmu. Lu Yun berkata sambil memandangi armadillo tua ketiga yang memanggil Jerry. Ketiga tetua itu juga sedikit malu. Lagi pula, sungguh memalukan bagi seorang junior untuk mengabaikannya sebagai seorang tetua. Bajia, kamu sangat tidak sopan di usia muda. Kamu benar-benar mengecewakanku. Tetua ketiga sedang berhadapan dengan Jerry yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan masih berkeliaran di Fugue. Tetua ketiga, menurutku Bajia juga tahu kalau dia salah. Kamu bisa tenang, karena dia menunggangimu. Ya, tetua ketiga armadillo menghela nafas, Bajia. Belajarlah dari bayi. Bosnya sudah tidak muda lagi dan dia tidak mengerti aturan apapun. Ngomong-ngomong, bayi, bagaimana kamu menangani masalah yang ditugaskan kepadamu oleh pemimpin klan? Apakah kamu menangkap budak manusia itu? Jantung Lu Yun berdetak kencang, karena pihak lain memang sedang menuju ke arahnya. Jangan katakan itu. Tetua ketiga, mereka akan memasuki perangkap kita, tapi... Lu Yun menghela nafas, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika saya berbicara terlalu banyak, saya akan menangis. Apakah Bajia melakukan sesuatu yang buruk lagi? Tetua ketiga armadillo memandang Jerry dan ingin meminta pertanggungjawabannya. Lu Yun segera menghentikannya, itu bukan Bajia. Pada saat itu, budak manusia itu berjarak kurang dari 3 atau 4 meter dari tempat kita memasang jebakan. Tepat ketika dia hendak menginjaknya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan.